Planktonologi itu adalah ilmunya yang dipelajari. Untuk plankton itu organismenya, sedangkan plankton itu individu dari organisme plankton tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, teman-teman mempelajari planktonologi itu tentunya kan nggak sia-sia. Teman-teman harus paham maksud dan tujuannya. Nah, kira-kira teman-teman mempelajari planktonologi. Nah, plankton ini memiliki manfaat di dalam ekosistem perairan. Yang pertama sebagai produktivitas primer. Yang kedua sebagai parameter kesuburan perairan. Yang ketiga sebagai keseimbangan perairan. Dan yang terakhir merupakan pakan alami bagi organisme perairan. Oke. Nah, di sini untuk produktivitas primer sendiri yang dimaksudkan itu apa? Produktivitas primer ini merupakan artinya si plankton ini merupakan yang memanfaatkan pertama kali. Dalam artian di sini adalah dia yang menciptakan pakan untuk seluruh organisme perairan ini masuk nanti sambung ke pakan alami ya. Nah, menghasilkan oksigen juga dari hasil fotosintesisnya. Dan kenapa juga sebagai parameter kesuburan perairan? Karena plankton itu siklus hidupnya sebentar, teman-teman. Ya, paling beberapa hari atau beberapa minggu tergantung jenis planktonnya ya. Nah, karena siklus hidupnya ini pendek, maka dapat diartikan ketika suatu perairan terdapat pencemaran atau kualitas airnya berubah, maka yang mendominasi di perairan tersebut akan berubah, tergantung dari parameter kualitas perairan tersebut. Itu yang disebut sebagai parameter kesuburan perairan. Nah, untuk keseimbangan perairan itu juga termasuk sebagai rantai makanan pertama yang tadi dibilang produktivitas primer. Dan juga sebagai pakan alami bagi ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini biasanya memanfaatkan plankton, fitoplankton, atau zooplankton sebagai pakan awal mereka pada saat masih bibit ikan. Seperti itu. Di sini sudah bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, lanjut. Jangan lupa dicatat yang penting-penting. Nah, untuk jenis-jenis plankton. Oh, ini share screen-nya terlihat, teman-teman? Terlihat, Kak. Oke, bentar. Biar jelas lagi ya. Nah, dari jenis-jenis plankton, yang pertama itu ada fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Plankton yang mengubah bahan organik menjadi organik. Oh iya, gak apa-apa, kan udah ada tulisan ya di PPT. Nah, terus ada zooplankton. Nah, zooplankton merupakan plankton yang memanfaatkan bahan organik. Bahan organik itu sendiri dari fitoplankton yang disebut sebagai plankton hewani. Nah, paling yang aku mau tanyain dari teman-teman ini perbedaan fitoplankton dan zooplankton selain yang ada di sini. Ada yang tahu? Mas izin menjawab. Iya, siapa namanya? Nama saya Nafa Indah dari BP. Perbedaannya kalau dari zooplankton itu dia menempel pada substrat, Mas. Hidupnya menempel pada substrat. Kalau misalnya itu zooplankton. ya. Oke. Kalau misalnya plankton itu dia hidup melayang mengikuti arus. Ya, BPM 0 berapa? B0 berapa? B0 bentar, Mas. Nah, jadi simpelnya fitoplankton itu merupakan plankton, kalau misalnya teman-teman biar gampang ingatnya ya, karena dia memanfaatkan bahan anorganik terus menjadi organik, sama seperti teman-teman itu tumbuhan, seperti itu. Berarti fitoplankton itu yang bersifat seperti tumbuhan, atau dia bersifat autotrof, maksud saya autotrof. Artinya dia bisa membuat makanannya sendiri, seperti itu. Sedangkan zooplankton
itu merupakan plankton yang memanfaatkan bahan organik sebagai yang disebut sebagai plankton hewani. Dari di sini, zooplankton ini biasanya memakan fitoplankton, teman-teman. Tapi nggak mesti juga. Seperti itu. Nah, biasanya zooplankton itu bersel tunggal atau satu sel saja dia punya. Sedangkan kalau fitoplankton, biasanya dia berkoloni, sehingga terdapat banyak sel. Nah, seperti ini. Di fitoplankton, di gambar fitoplankton ini kan banyak hijau-hijau ya. Nah, ini satu yang ini tuh adalah satu sel plankton, teman-teman. Sedangkan kalau zooplankton ini bentuknya kan seperti hewan ya. Ada yang mungkin benih udang. Benih udang itu merupakan juga termasuk zooplankton karena dia bersifat layang di perairan. Masih terbawa arus. Dan masih banyak lagi jenis zooplankton dan fitoplankton lainnya. Lanjut ya. Untuk fenomena plankton sendiri, di sini ada eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi merupakan pengayaan nutrien berupa bahan organik, yaitu baik N dan P. N itu adalah nutrien dan nitrat ataupun fosfat. Nah, sedangkan blooming, apa itu blooming? Blooming merupakan melimpahnya suatu spesies dalam suatu lingkungan yang disebabkan oleh adanya banyak nutrien di perairan. Nah, di sini tahu ya perbedaan antara eutrofikasi dan blooming. Jadi kalau eutrofikasi adalah penyebab dari blooming. Seperti itu. Nah, blooming itu di perairan apabila satu spesies, misal salah satu spesies alganya itu apa? Cyanophyta. Nah, misalnya Cyanophyta ini terjadi blooming atau artinya melimpah di suatu perairan. Tapi satu spesies ini aja. Nah, ini disebut blooming. Nah, penyebabnya apa? Biasanya penyebabnya adalah pasti disebabkan oleh eutrofikasi atau pengkayaan nutrien yang berlebih di suatu perairan. Baik itu dari nitrat, fosfat, ataupun bahan anorganik lainnya. Nah, untuk blooming, cara mengatasinya seperti apa? Biasanya kalau misalnya pada kolam atau budidaya, itu biasanya menguras sepertiga kolam. Nah, supaya apa? Supaya plankton ini istilahnya ikut terkuras. Habis itu diisi dengan air baru. Seperti itu. Terus aerasi. Nah, aerasi ini difungsikan sebagai supaya persebaran atau lingkup keseragamannya itu dapat terjaga di suatu kolam atau di perairan. Nah, itu kalau misalnya pada budidaya ya, di pada kolam. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Lanjut. Nah, terus ada fenomena lagi yang biasanya terjadi di laut. Nah, ini namanya red tide. Nah, red tide ini biasanya terjadi di perairan pantai atau laut yang kondisi lingkungannya itu buruk dan telah mengalami proses pengkayaan yang berlebih. Nah, red tide ini disebabkan, silakan teman-teman catat, disebabkan oleh biasanya pada Dinoflagellata, jenis Dinoflagellata. Nah, jika dia terjadi suatu red tide di sana, namanya juga red, jadi di suatu perairan itu nanti warnanya merah seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah Dinoflagellata. Jadi satu spesies ini mendominasi di suatu perairan. Dan ini kalau misalnya di perairan ikan bisa mati. Dan berbahaya juga apabila dikonsumsi. Nah, lanjut. Untuk plankton berdasarkan ukurannya. Nah, untuk berdasarkan ukurannya, yang pertama ada ultraplankton. Ukurannya kurang dari 2 mikrometer. Terus ada nanoplankton, 2-20 mikrometer. Ada mikroplankton, 20-200 mikrometer. Terus ada mesoplankton, dan seterusnya teman-teman bisa lihat ya. Ada makroplankton dan megaplankton. Megaplankton ini termasuk plankton yang ukurannya besar. Lanjut. Nah, untuk berdasarkan asalnya. Plankton berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu ada autogenik dan alogenik. Nah, autogenik itu merupakan plankton yang berasal di perairan itu sendiri. Atau planktonnya memang ada di situ, dan dia menetap di situ. Sedangkan alogenik, plankton yang berasal di perairan lain.
Maksudnya ketika plankton ini terbawa arus, mungkin dari laut selatan Jawa ternyata terbawa sampai Samudra Hindia atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Jadi planktonnya itu bukan berasal dari perairan itu sendiri. Merantau dia. Nah, selanjutnya ada plankton berdasarkan siklus hidup. Nah, di sini ada holoplankton, meroplankton, dan tikoplankton. Aku mau tanya deh, uh, apa perbedaannya berdasarkan siklus hidup ini? Apa itu holoplankton, apa itu meroplankton, dan apa itu tikoplankton? Izin menjawab, Selain Kak. yang Izin menjawab, siapa Kak. namanya? Ya, salah satu. Oh ya, silakan yang itu tadi. Ya, yang perempuan tadi siapa namanya? Kayaknya. Iya. Gimana? Perbedaannya apa? Kalau holoplankton itu seluruh siklus hidupnya menjadi plankton. Ya. Kalau neuroplankton itu sebagian siklus hidupnya menjadi plankton. Kalau tikoplankton, melainkan organisme yang menempel pada substrat. Oke, makasih kayaknya. Nah, tadi masnya yang mau jawab tadi cowok siapa namanya? Saya Kak Rayhan Surya, Kak. Oke, Surya. Rayhan Surya. Apa, Mas Surya tadi? Nah, kurang lebih sama. Jadi untuk hulu seluruh hidupnya plankton. Kalau nero hidupnya plankton saat larva sampai fase itu. Iya, oke. Benar semua ya. Namanya siapa tadi? Rayhan Surya, Kak. Rehan tadi bukannya udah ya? Iya Kak, sudah Kak tadi Kak. Makanya. Ayo udah, nggak apa-apa. Nah ini benar tadi teman-teman bisa dengar dari penjelasan teman-teman tadi, yaitu holoplankton, meroplankton, tikoplankton. Nah salah satu contohnya yang di A ini maaf tipe. Nah ini ada holoplankton salah satu jenisnya. Yaitu memang plankton murni. Nah terus ada meroplankton yang sebagian hidupnya menjadi plankton. Contohnya tadi udang atau mungkin capung. Nah, udang pada saat masih kecil dia masih menjadi plankton karena sifatnya masih terbawa arus karena sangat kecil. Nah, tapi ketika sudah besar dia sudah menjadi udang. Sedangkan tikoplankton adalah hewan atau organisme perairan yang ukuran dan bentuknya itu mirip atau menyerupai dengan plankton. Contohnya ada kuda laut. Paham ya teman-teman ya? Oke. Dilanjut. Nah, di sini ada berdasarkan habitat. Nah, yang pertama ada limnoplankton. Apa itu limnoplankton? Yaitu plankton yang hidup di perairan tergenang. Nah, perairan tergenang itu contohnya seperti danau, rawa, gitu. Atau bisa dibilang arusnya kecil. Tidak seperti sungai ataupun laut yang besar. Nah, terus ada haliplankton. Haliplankton adalah plankton yang hidup di air laut. Hali. Limno itu perairan tergenang. Hali itu adalah perairan laut atau asin. Terus ada hipoplankton. Hipoplankton merupakan plankton yang hidup di mendekati dasar perairan. Artinya dia hidup di dasar. Terus ada hipalmeroplankton. Nah, hidupnya di daerah estuari. Estuari tahu ya teman-teman ya? Estuari itu air payau. Jadi muara. Nah, di muara ini biasanya berbeda kualitas perairannya, salinitasnya maksud saya. Tapi dominan biasanya salinitasnya tinggi atau asin. Karena sudah tercampur dengan air laut. Terus ada epipoplankton. Epipoplankton itu hidup di zona epipotik atau istilahnya di atas atau yang ada cahayanya. Terus ada batiplankton, hidup di zona apotik, yang tidak ada cahaya sama sekali. Istilahnya kalau di laut dalam itu benar-benar di laut dalam planktonnya. Terus ada mesoplankton. Nah, mesoplankton itu remang-remang, berarti di antara tadi epipoplankton sama batiplankton, dia di tengah-tengah. Seperti itu. Sedikit cahaya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas perairan.
Di sini teman-teman pastikan sudah mempelajari ya mengenai kualitas perairan. Jadi kita bahas secara singkat saja supaya tapi teman-teman silakan tetap dipahami. Nah, yang pertama biasanya pasti ada kecerahan. Nah, kecerahan itu adalah apa teman-teman? Nah, kecerahan adalah nilai cahaya yang dapat menembus ke perairan. Biasanya kalau misalnya untuk plankton berkisar antara 30 sampai 40 cm kalau misalnya pada kolam. Sedangkan kalau untuk laut atau perairan dalam biasanya 1 sampai 2 meter. Itu yang ramai, istilahnya banyak ditemukan plankton. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi? Teman-teman juga pasti udah paham. Singkat aja, yang pertama intensitas cahaya. Terus ada kedalaman perairan. Semakin dalam maka kecerahannya semakin menurun. Terus ada padatan tersuspensi. Apabila di suatu perairan itu padatan tersuspensi itu artinya misalnya pasir di perairan atau misalnya lumpur. Nah, apabila dia keruhannya semakin tinggi, maka cahaya akan sulit untuk menembus perairan. Terus ada cuaca, tergantung dari cuaca, apakah itu mendung, tertutup awan, atau bagaimana, pastikan itu akan mempengaruhinya. Dan untuk zonanya, itu ada 3, ada eufotik, bisfotik, dan afotik. Eufotik apa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu eufotik, bisfotik, dan afotik? Selain yang tadi sudah menjawab. Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Kak. Siapa namanya? Andin Trianisti. Andin. Kalau zona eufotik itu perairan yang masih mendapat cahaya matahari, Kak. Oke, disfotik. Kalau disfotik, perairannya cuma sedikit Kak cahayanya. Jadi proses fotosintesisnya kurang mendukung. Oke. Kalau apotik yang tidak sama sekali. Kalau apotik perairannya nggak ada cahaya matahari. Oke, benar. Andin ya tadi namanya. M01. Iya. Oke. Lanjut ya. Sudah paham kan mengenai cerahan? Nah, ada suhu. Nah, derajat dingin suatu perairan. Nah, di sini nilai optimal biasanya untuk plankton di antara 28 sampai 32 derajat. Ini optimal untuk metabolisme ya atau untuk fotosintesis. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi jelas ada musim. Apabila musimnya musim hujan, musim panas itu akan mempengaruhi suhu baik itu di perairan maupun di luar perairan. Itu bakal mempengaruhi. Terus ada sirkulasi udara. Ada topografi. Nah, topografi ini semakin tinggi teman-teman. Misalnya ada kolamnya di pegunungan, maka kan perairannya kan jauh lebih dingin atau suhunya lebih rendah. Terus ada intensitas cahaya. Apabila intensitas cahaya tinggi, itu dapat mempengaruhi suhu di perairan. Kan cahaya matahari kan istilahnya sifatnya panas ya teman-teman. Seperti itu. Untuk stratifikasinya, yaitu ada epilimnion, metalimnion, dan hipolimnion. Untuk suhunya, yaitu ada di antara epilimnion itu di antara 28 sampai 32 derajat. Terus ada metalimnion yang lebih rendah yaitu 21 sampai 28 dan ada hipolimnion. Biasanya 21 derajat ini paling dingin. Biasanya di dasar. Oke. Nah, pH. pH merupakan nilai negatif logaritma dari ion H+, atau derajat keasam-basaan di suatu perairan. Nah, nilai optimum buat biasanya plankton hidup atau untuk metabolisme itu di antara 6,5 sampai 9. Tapi ini tentunya setiap spesies itu pasti berbeda-beda ya toleransi untuk pH ataupun salinitas dan sebagainya. Nah, ini jurnal yang kita kutip itu 6,5 sampai 9 pada umumnya. Terus ada jika terlalu asam, ini perlu dicatat teman-teman, barangkali nanti di post test keluar, jika terlalu asam akan menyebabkan letal atau bersifat racun. Jadi toksik apabila asam ini terlalu tinggi di suatu perairan atau pH-nya rendah, nah, itu akan bersifat racun. Terus jika terlalu basah akan menghambat pertumbuhan.
Kalau asam pH-nya rendah atau tinggi, teman-teman? Rendah, Rendah, Kak. Kak. Rendah, Kak. Rendah, oke. Kalau basa pH-nya tinggi ya. Iya, Kak. Oke, udah paham kalau gitu. Terus ada DO atau oksigen terlarut di dalam perairan. Yang untuk kadar optimalnya untuk plankton biasanya 8 ppm, itu optimal untuk metabolisme atau fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi jelas ada difusi, ada fotosintesis. Semakin tinggi fotosintesis, maka oksigen di perairan makin tinggi, jelas ya. Terus ada arus. Arus ini termasuk juga hampir mirip difusi ya, karena pertukaran udara dari luar atau dari udara masuk ke perairan, jadi terlarut. Untuk rumusnya ini, rumus mencari DO, yaitu volume titran, atau volume untuk titrasinya, dikali N titran, dikali 8, dikali 10, dikali 1000, terus dibagi dengan V botol DO dikurang 4. Nah, lanjut, karbon dioksida. Nah, untuk karbon dioksida merupakan senyawa yang terdiri dari satu atom C dengan 2 atom O. Jelas ya, nilai terbaik bagi kehidupan atau optimal bagi plankton itu sebesar 2 ppm atau miligram per liter. Jadi miligram per liter atau ppm sama. Nah, untuk sumber CO2 atau karbon dioksida di perairan itu, yang pertama ada difusi, sama seperti DO, terus ada respirasi, nah, terus ada hasil dekomposisi bahan organik. Nah, respirasi ini apabila di suatu perairan organismenya banyak, pastikan terjadi respirasi banyak. Nah, itu mereka menghisap atau menghirup oksigen, terus mengeluarkan CO2, seperti itu. Padat tebarnya tinggi. Nah, di sini hubungan antara DO, CO2 dengan pH ini ada keterkaitan, teman-teman. Nah, bisa dicatat ya, didengar dengan baik-baik. Jadi misalnya DO, apabila DO di suatu perairan tinggi, maka CO2 di perairan akan berkebalikannya atau rendah kadarnya. Nah, apabila DO itu tinggi karena oksigen itu bersifat basa, maka pH-nya akan naik atau bersifat basa. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Apabila DO-nya turun dan CO2 naik, nah CO2 ini bersifat asam, maka pH-nya akan turun atau bersifat asam. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Paham nggak sampai sini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Hubungan antara DO, CO2, dan pH. Izin menjelaskan, Mas. Siapa namanya? Nafa Indah. Dari BP Nafa Indah B02. ya? Yang lain dong. Yang lain dong. Maaf nih, Nafa Indah yang lain, biar aktif semua gitu. Selain Nafa Indah, teman-teman BP lainnya atau MSP lainnya, ada yang bisa menjelaskan ulang? Aku tunjuk deh. Ditunjuk aja deh, Kak. Ini Syekh Kurnia Ramdan. Ya, coba gimana tadi hubungan antara DO, pH, dan CO2. Ini slide saja nggak sengaja aku tampilin. Gimana coba? Iya, Paham Kak. nggak? Jadi hubungannya tadi sesuai yang Kakak jelasin tadi. Nah. Kalau DO-nya naik, kadar CO2-nya itu turun. Dan naik. Putus-putus. Tapi aku mau tanya, Kak, Ulang. aslinya. Kan tadi kan Iya. Kakak kan jelasin kalau DO-nya naik. Kan panahnya ini kan naik, bawah naik. Kalau misalnya DO-nya turun, berarti CO2-nya ikutan naik, pH-nya juga ikutan turun gitu, Kak? Iya. Itu sudah keterkaitan. Maksudnya
Nih, apabila DO di suatu perairan, artinya misalnya fotosintesis di suatu perairan naik ya. Nah, artinya oksigen itu naik. Nah, oksigen itu digunakan untuk apa? CO2. CO2 ini merupakan CO2 ini dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk membuat makanan atau fotosintesis. Nah, CO2 ini apabila CO2 ini dimanfaatkan banyak oleh fitoplankton, maka menghasilkan oksigen, maka CO2-nya turun seperti itu. Paham? Berarti Paham? apabila Jelasan. salah satu paham nggak? Paham. Berarti salah satu berubah mempengaruhi semua gitu ya, Kak? Terima kasih, Kak. Iya, jelas. Nah, jadi apabila di suatu perairan itu misalnya tadi yang aku jelasin fitoplankton, fotosintesis. Nah, apa yang perlu diperlukan pada saat fotosintesis yaitu ada CO2 atau karbon dioksida dimanfaatkan oleh fitoplankton. Maka kadar CO2 di perairan kan akan menurun karena dimanfaatkan oleh fitoplankton. Nah, hasil dari fotosintesis itu apa? DO. Nah, makanya DO-nya itu naik di perairan. Nah, sedangkan DO atau oksigen di perairan itu bersifat basa, maka apabila semakin banyak oksigen di perairan, maka pH-nya akan naik atau basa. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, untuk rumusnya, ini teman-teman untuk perhitungannya. Ada V titran, volume titran, dikali N titran, dikali 22, dikali 1000, dibagi jumlah air sampel yang diambil. Volumenya. Next. Oh iya, aku mau ngingetin, jadi untuk perhitungan, nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat asistensi ya teman-teman ya. Jadi kita menjelaskan detail mengenai plankton dan kualitas perairan dulu. Lanjutnya ada nitrat. Nah, nitrat merupakan senyawa paling sederhana dari nitrogen. Jadi nitrogen itu punya senyawa lagi, turunannya yang paling yaitu nitrat. Dapat dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton atau dia termasuk bahan anorganik untuk membentukkan DNA atau RNA fungsinya. Nah, kadar yang baik untuk kehidupan plankton biasanya itu di antara 0,1 sampai 5 ppm. Terus ada sumbernya, yaitu ada dari nitrifikasi, ada runoff, dan ada perombakan bahan organik. Nitrifikasi itu proses pembuatan nitrit. Nanti ada detail lagi dipelajari. Terus ada runoff. Runoff itu sumber aliran atau masuknya air misalnya dari muara atau misalnya di danau itu dari sungai-sungai yang masuk ke dalam danau, itu runoff. Ya, terus ada perombakan bahan organik. Tadi dari bahan anorganik jadi organik, terus nanti dirubah lagi, dirombak lagi sama bakteri ataupun sama fitoplankton. Terus ada tingkat kesuburan perairannya. Berdasarkan undang nitrat itu ada oligotropik, yaitu berkisar antara 0 sampai 1 ppm. Terus ada mesotropik 1 sampai 5 ppm. Nah, di sini yang kadar optimalnya untuk plankton. Terus ada eutrofik, ya kadarnya lebih tinggi 5 sampai 50 ppm. Lanjut ya. Nah, di sini ada ortofosfat. Ortofosfat juga sama, merupakan senyawa paling sederhana dari fosfat yang dapat dimanfaatkan oleh plankton juga dalam bentuk dinding sel. Nah, kadar yang baik bagi kehidupan plankton, fosfat ini sendiri berkisar antara 0,005 ppm sampai 0,02 ppm. Untuk sumber ortofosfat itu biasanya terjadi dari pelapukan batuan. Ya, pelapukan batuan, terus ada runoff juga sama aliran air yang masuk. Terus ada dekomposisi bahan organik dari bakteri, dari dekomposisinya. Terus ada limbah industri ya, ataupun limbah domestik yang masuk ke dalam perairan tersebut. Baik itu nanti dari pabrik atau dari mana, atau dari hasil limbah rumah tangga dan sebagainya. Untuk tingkat kesuburannya, tingkatannya itu ada oligotropik, mesotrofik, sama eutrofik. Oligotropik 0,003 sampai 0,01 ppm. Terus ada mesotrofik 0,01 sampai 0,03 ppm dan eutrofik 0,03 sampai 0,01 ppm. Maaf, ini bukan 0,01 ya, tapi 0,1 ppm. Diralat. Saya ganti dulu. Lanjut.
Untuk TOM, nah, total bahan organik di perairan. Nah, biasanya di perairan ini ukurannya itu biasanya kalau untuk perairan subur atau plankton sekitar kurang lebih 0,5 mikrometer. Kurang ya, ini kurang dari. Akan terlarut dalam air, sedangkan kalau misalnya apabila tersuspensi, itu lebih dari 0,5 mikrometer di dalam perairan. Nah, kenapa kita mengukur TOM juga buat di plankton? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Iya, namanya siapa? Nama saya Hanif Rizky Putra dari M01. Dimas. Untuk Hanif Rizky Putra. Oh, Hanif. Kenapa harus mengukur TOM? Karena TOM itu bisa menyebabkan eutrofikasi. Dan eutrofikasi sendiri itu berbahaya bagi lingkungan perairan. Oke. Ya. Makasih, Pak. Benar. Ya, sama-sama. Jadi benar, tapi yang jelas memang bahan organik itu kan dimanfaatkan oleh fitoplankton ya, tentunya. Nah, di perairan. Nah, apabila kalau misalnya kita menghitung total atau menghitung TOM di perairan, totalnya berapa? Nah, istilahnya kita bisa menebak apabila terjadi suatu perubahan di kualitas perairan, bahan organiknya itu meningkat atau enggak. Karena fitoplankton ini, makanya tadi ada namanya blooming. Tadi benar dimaksud Mas Hanif. Seperti itu. Makasih Mas Hanif. Lanjut. Ada perhitungan kelimpahan plankton nih teman-teman. Ini yang sedikit panjang. Tapi nanti untuk detailnya akan dijelasin pada saat asistensi. Nah, ini untuk perhitungan kelimpahan plankton. Nah, apabila kita ingin menghitung, di rumusnya itu ada N sama dengan T dikali V per L dikali V kecil, dikali P, dikali W, habis itu nanti dikali N kecil. Nah, untuk keterangannya sendiri, T ini luas cover glass ya, teman-teman. Jadi, pada saat pengamatan nanti ada cover glass untuk pengamatan sebelum ditaruh di mikroskop. Nah, itu terus ada volume konsentrat planktonnya dalam botol tampung. Terus ada luas lapang pandang. Ini nanti pada saat di mikroskop nanti lebih detailnya dijelasin. Terus ada volume konsentrat di bawah cover glass. Terus ada jumlah lapang pandang. Itu nanti juga ada di ketika pengamatan juga ada. Terus ada volume air sampel yang disaring. Itu kalau kalian teman-teman udah pada nonton videonya ya? Terus ada kali N, besar itu merupakan kelimpahan planktonnya. Nah, itu kalau misalnya kalau fitoplankton itu sel per individu, sel per liter, maaf. Habis itu kalau misalnya untuk zooplankton itu karena satu zooplankton itu merupakan satu sel aja, jadi dimasuknya itu individu per liter. Gitu. Terus untuk N kecil itu jumlah plankton yang dalam bidang pandang. Jadi N itu misalnya di mikroskop itu terlihat ada 5 jenis plankton, yaitu berarti N kecilnya itu. Gitu ya. Oke. Terus Terus ada indeks keanekaragaman. Nah, apa itu indeks keanekaragaman? Indeks keanekaragaman merupakan indeks yang menyatakan struktur komunitas. Jadi berapa jenis, ada apa aja di situ di perairan itu, ada jenis-jenis apa aja, komunitas apa aja yang plankton yang ada di perairan, dan kestabilan ekosistem. Nah, untuk rumusnya sendiri, indeks keanekaragaman dilambangkan dengan H aksen, sama dengan sigma P log ln P atau P log 2P. Bisa pakai log 2P. Terserah teman-teman. Sama aja. Cuman kalau di sini tertulisnya learn ya. Nah, untuk mencari PI sendiri, itu rumusnya adalah NI dibagi N besar. Untuk keterangannya, P itu tadi peluang kepentingan untuk setiap jenis. Jadi peluang dari setiap jenisnya itu apa aja planktonnya yang keluar. Terus ada jumlah individu tiap jenisnya, N kecil individunya.
Terus ada jumlah total individu seluruh jenis. Oke, lanjut ya. Terus ada indeks keseragaman. Nah, indeks keseragaman itu merupakan persebaran atau indeks persebaran jumlah individu pada masing-masing organisme. Itu. Terus ada keterangannya, rumusnya itu dilambangkan dengan E. Nah, rumusnya itu H aksen tadi, indeks keanekaragamannya dibagi dengan indeks keanekaragaman maksimal total. Nah, cara mencari indeks total itu dengan cara learn S. S itu jumlah spesiesnya. Lanjut. Terus ada indeks dominasi. Nah, indeks dominasi ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya suatu jenis tertentu atau spesies tertentu yang mendominasi dalam suatu perairan. Nah, ini dominasi itu jelas ya, dominasi. Jadi, misalnya ada satu spesies yang mendominasi di perairan. Nah, kita ingin mencari tahu apa yang mendominasi di suatu perairan tersebut. Nah, ini rumusnya di keterangannya atau dilambangkan dengan D sama dengan NI, sigma NI dibagi N terus dikuadratkan. Seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, ini materinya sudah selesai. Sebelumnya aku mau tanya, ini teman-teman videonya sudah ditonton ya? Sudah, Kak. Halo? Sudah. Nah, dari video dan materi ini, kira-kira ada materi soal plankton atau kualitas perairan yang masih belum dipahamin? Dari videonya dulu mungkin, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa sudah jelas dari videonya? Sebelum kita selesai materi, ada yang ingin ditanyakan?